Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa kabar kita semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Kemurahan Tuhan tentu selalu menjadi bagian yang indah dalam hidup kita. Dan kita boleh bersyukur padanya karena kita boleh bertemu dalam renungan harian di hari Sabtu 24 Juli tahun 2021. Sungguh Tuhan baik, dan kita rindu untuk membaca firman-Nya. Mari merendahkan hati di hadapan Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau boleh menjaga kami semalam. Kami berbahagia menerima hari yang Engkau karuniakan ini. Kami akan menjalaninya dengan berbagai aktivitas yang ada. Tolonglah kami Tuhan. Biarlah dalam kasih-Mu kami melewati hari ini dengan baik. Kami rindu firman-Mu, Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja dengan cara-Mu untuk memberikan hikmat dan menerangi hati pikiran kami, agar kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, menjadikannya sebagai pedoman dalam hidup kami. Tuhan bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca kitab Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai 42. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan karena berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di kesempatan yang indah ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Kristus, tema kita adalah makanan seorang gembala. Kandena Tomangkambi. Sahabat-sahabat Kristus, untuk bertahan hidup, setiap orang butuh makanan. Jika kita menyaksikan di sekitar kita, ada banyak jenis dan bentuk makanan. Pertanyaannya saudara-saudara, makanan apakah yang baik, sehat, bergizi, dan bermanfaat untuk hidup seseorang? Saudara-saudara yang kekasih, murid-murid Yesus dalam kisah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, murid-murid Yesus menganggap bahwa sudah waktunya bagi sang guru untuk makan setelah menempuh perjalanan dan setelah bercakap-cakap dengan perempuan Samaria yang kemudian menjadi percaya. Saudara, mereka kemudian menjadi heran
ketika Yesus berkata, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria serta percakapan Yesus dengan murid-muridnya mengungkapkan, saudara-saudara, bahwa Yesus tidak hanya memperhatikan soal makanan dan minuman secara fisik, tetapi lebih dari itu, bahwa setiap orang butuh air hidup dan makanan yang menghidupkan seseorang secara rohani di hadapan Tuhan. Saudara, pertanyaan Yesus bahwa makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, ini mengisyaratkan kepada para murid bahwa seorang utusan, seorang murid, bahkan seorang gembala yang diutus oleh Tuhan tidak boleh abai untuk menumbuhkan kehidupan spiritualnya dengan ketaatan, menghidupi dan mengerjakan dengan tekun kehendak Allah. Sahabat-sahabat Kristus, sebagai gembala, pelayan, dan pemimpin, yang tentu dalam hal ini adalah kita, ibu, bapak, sebagai gembala di dalam keluarga, atau para majelis, pengurus OIG, sebagai pelayan, sebagai pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Ternyata saudara-saudara, kita tidak hanya harus setia menabur, setia untuk menuai, tetapi penting untuk selalu tahu bahwa kita diutus adalah untuk melakukan kehendak-Nya dan bukan kehendak kita sendiri. Kita harus sadari ini. Kita tidak hanya perlu makanan jasmani, tetapi yang paling utama adalah firman Allah, firman Tuhan. Inilah makanan yang paling penting yang akan menuntun kita untuk memahami kehendak Allah dalam hidup kita, dan kita dapat menjadi pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dapat menikmati firman-Nya dengan baik. Amin. Mari satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu yang selalu kami alami, kami nikmati dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami boleh membaca firman-Mu dan merenungkannya. Tuhan, tanamkan dalam diri kami, bahkan kiranya kami dapat mengimplementasikan dengan baik di tengah-tengah hidup kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami alami dan rasakan masa kini. Engkau lihat hidup kami pribadi lepas pribadi, juga di dalam keluarga kami. Kami berserah diri hanya kepada-Mu Tuhan. Berkati kami semua, berkati keluarga kami. Biarlah damai sejahtera-Mu, kemurahan-Mu menjadi bagian yang indah dalam keluarga kami. Berkati pekerjaan jemaat-Mu, berkati anak-anak-Mu yang kembali lagi bersekolah secara online, beri kesabaran untuk menuntut ilmu dengan baik. Berkati juga Tuhan, segala yang kami inginkan terjadi dalam hidup kami, dan tuntun kami untuk tetap setia dan takut hanya kepada-Mu, sehingga dalam keluarga kami sungguh nama Tuhan selalu dimuliakan. Jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Ada banyak saudara-saudara kami yang isoman di rumah, ada juga yang sakit, baik di rumah dan di rumah sakit. Tuhan hadir untuk memulihkan mereka. Demikian juga yang punya masalah di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani, entah karena pekerjaan, entah komunikasi, entah karena kegiatan-kegiatan yang harus kami hadapi di dalam keluarga atau masyarakat, dan masih banyak lagi persoalan lain. Tuhan, berikan jalan keluar agar kami teguh menghadapi setiap pergumulan kami. Bapa, Engkau tahu para majelis, pengurus OIG, unit kerja yang ada di jemaat. Biarlah Tuhan pakai kami untuk terus melayani dengan baik. Engkau juga melihat kehidupan bangsa kami. Berkati Tuhan, berkati pemimpin kami, pemerintah, untuk terus melakukan yang terbaik bagi bangsa kami, terutama memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19. Kuatkan pemerintah kami, beri ketegaran
walaupun banyak berita hoax, walaupun banyak orang yang mempengaruhi masyarakat untuk tidak mendengarkan pemerintah kami, tapi kami percaya Tuhan mengokohkan mereka untuk berdiri dengan teguh, menjalankan amanat Tuhan, dan menegakkan kebenaran keadilan-Mu. Terima kasih ada banyak saudara-saudara kami yang boleh sembuh dari COVID, tetapi masih banyak juga yang sakit. Tuhan sembuhkan mereka, dan bersyukur bahwa pemeliharaan-Mu tetap nyata. Yang berduka juga Tuhan hiburkan, pulihkan ekonomi kami, pulihkan bangsa kami, dan biarlah juga upaya vaksinisasi terus berjalan dengan baik. Tuhan, kami membawa kehidupan kami semuanya dalam kuasa Tuhan. Biarlah dalam kasih-Mu kami melewati, menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh damai sejahtera-Mu. Ini doa kami, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tetap teguh, jaga kesehatan dengan baik, dan teruslah semangat menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Salam sehat, Tuhan memberkati.